Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 SDN Kedaung Kaliangke 05 Pagi. Kali ini tema kita yaitu meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi bersama Pak Ahmad Ijudin. Silakan dibuka buku paketnya halaman 29 bab 3. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Kilas balik pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran tentang surat An-Nasr. Masih bisa tepuk An-Nasr? Kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk An-Nasr. Nama surat An-Nasr. Artinya pertolongan. Jumlahnya 3 ayat. Surat yang ke 110. Ya, bagus. Selanjutnya, apa sih kemarin pesan surat An-Nasr? Dalam surat An-Nasr ada 2 pokok pesannya. Yang pertama yaitu pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah, dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Itu tadi 2 isi pesan surat An-Nasr. 20 sifat wajib bagi Allah. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang Allah Maha Esa dan juga Allah Maha Pemberi. Maha Esa itu ada di salah satu 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu wahdaniyah. Yang keenam, wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Kita nyanyikan bersama-sama 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Tentu kalian sering menyanyikan lagu sifat 20 ini. Nanti diminta untuk praktekkan nyanyian 20 sifat wajib bagi Allah ya. Kalian harus hafal. Karena ini salah satu pelajaran tauhid yang harus kita pelajari sebagai umat Islam. Wajib hukumnya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 30. Di halaman 29. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini Allah Maha Esa atau Al-Ahad dan Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada seluruh makhluk yang Dia kehendaki. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, di situ ada ayatnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah,
Dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu Allah Maha Esa, Al-Ahad, dan juga Maha Pemberi, Al-Wahhab. Coba lihat gambar berikut ini. Ada yang paham maksud gambar ini apa? Ya, di sini ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Dan di sebelahnya ada seorang anak yang sedang memberikan makan kepada seorang pengemis. Di gambar sebelah kiri, anak yang sedang sholat ini menunjukkan bahwa ia mempraktekkan atau mengamalkan dari Allah Maha Esa. Orang yang meyakini bahwa Allah Maha Esa, dia akan melaksanakan perintah Allah sesuai dari rukun Islam yang pertama, yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Di situ bunyinya syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, kita juga harus yakin Allah itu Maha Esa. Sehingga pengamalannya atau prakteknya, kita harus rajin sholat, harus menyembah hanya kepada Allah, yaitu dengan cara sholat. Dan juga di sini ada seorang anak yang sedang memberi makan kepada pengemis. Artinya anak ini sedang mempraktekkan dari sifat Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua yang ada di sekitar kita itu Allah yang memberikan. Lalu anak ini sebagai bentuk yakin Allah Maha Pemberi, nah anak ini juga mengamalkan untuk selalu memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti ini, memberi makan kepada orang fakir atau pengemis. Nah, oleh karena itu, kalian juga harus mengikuti atau mempraktekkan hal tersebut, yaitu dengan rajin sholat sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Allah Maha Esa, dan juga kita harus rajin bersedekah kepada fakir miskin sebagai bentuk kita percaya bahwa Allah Maha Pemberi. Kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Esa, Al-Ahad. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Maha Esa. Dari tadi kita ngomong Allah Maha Esa, Allah Ahad. Apa sih arti Esa? Esa artinya Allah itu satu, tidak ada duanya, atau tiga, atau empat, atau berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah, karena Allah sebagai pencipta kita. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Kita menyembah Allah dengan cara apa? Seperti gambar tadi, dengan cara sholat 5 waktu dan menjalankan apa yang Allah perintahkan.
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini juga kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak beranak. Artinya Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak punya orang tua yang melahirkan. Tidak seperti manusia atau hewan yang bisa punya anak atau diberanakin oleh orang tuanya. Harus kita yakini dengan teguh bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena yang namanya diberanakin, yang namanya beranak atau diberanakin itu makhluk. Ini mustahil Allah punya anak. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau tadi di sifat 20 ada namanya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Kalau ada yang menyamai, mustahil. Masa Tuhan ada yang menyamai? Harus kita yakini pula bahwa tidak ada yang bisa menyamai Allah. Nah, untuk keterangan Allah Maha Esa itu ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah Ahad, Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid artinya Allah tidak beranak. Wa lam yulad dan Dia Allah tidak diberanakan. Jadi kita harus yakin Allah itu cuma satu, tidak ada duanya, atau tiganya, atau empat, atau berbilang-bilang. Dan juga kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Tidak boleh nyembah berhala, atau nyembah pohon, atau nyembah jimat. Itu adalah perbuatan musyrik. Hati-hati ya, tidak boleh sampai berbuat musyrik. Lanjut kita baca. Jika kita meyakini bahwa Allah Maha Esa, maka kita harus bersikap sebagai berikut. Pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 3, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah pelajari bahwa Allah Maha Esa, Allah itu satu. Maka kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah. Dengan cara tadi, sholat, terus ibadah yang lain, zakat, atau puasa, menolong orang, belajar. Kita niatkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Artinya, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Seperti menghambakan diri kepada patung, atau berhala, atau jimat. Itu termasuk perbuatan musyrik. Sama seperti ini, tidak boleh menyekutukan Allah. Kalau kita menyekutukan Allah, berarti kita menduakan Allah. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Seperti dukun, atau peramal-peramal yang pakai kartu-kartu. Karena di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, ketika orang ingin berpergian, mereka tuh biasanya melepas burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, wah berarti nih perjalanan akan bagus. Atau burungnya dilempar, pas diterbangin beloknya ke kiri, wah ini kita nanti bakal kena sial. Nah, nggak boleh. Karena apa yang terjadi itu semua atas kehendak Allah.
Ini salah satu bentuk pengamalan dari rukun Islam, yaitu percaya qada dan qadar, percaya kepada takdir Allah. Kalau kita meyakini ramalan-ramalan nasib, itu berarti kita musyrik juga. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Baik dengan mulut kita atau dalam hati kita. Seperti kita lagi di jalan, sambil zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ketika kita misalkan lagi liburan, melihat indahnya gunung, kita zikir, itu ingat kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, pemandangannya indah banget. Ini semua ciptaan Allah. Nah, ketika kita berzikir, ingat kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala. Dan hati kita, keyakinan kita akan semakin kuat kepada Allah. Nah, tadi penjelasan tentang Allah Maha Esa. Adapun untuk Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab nanti di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Jika ada yang mau bertanya atau kurang jelas, silakan japri ke Pak Judin. Untuk tugasnya yaitu menulis tadi yang 20 sifat wajib bagi Allah. Silakan ditulis di buku, kemudian difoto ya, kirim ke Bapak. Lalu juga tugas yang keduanya menyanyikan 20 sifat wajib bagi Allah. Nyanyinya cukup direkam melalui voice note, tidak usah direkam video. Nanti foto tulisannya dan rekaman nyanyian 20 sifat wajib silakan kirim ke Pak Judin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.